Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sini, duduk santai dulu. Kita ngobrol sebentar sambil minum kopi atau teh. Pernah nggak sih ngerasa begini? Seharian penuh aktivitas, habis berdesakan di kereta ramai sepadat jalur Yamanote, atau habis rapat yang sukses banget. Tapi pas sampai rumah, kok rasanya ada yang kosong? Aneh gitu. Perut kenyang habis makan ramen di minimarket, tapi di hati yang paling dalam, kayak ada yang masih lapar. Sesuatu yang terus menggerogoti, tapi kita nggak tahu itu apa. Coba bayangin Ken, salaryman di Shibuya usia 28 tahun. Di kantor dia jagoan, semua target tercapai. Pulang kerja dia asik scrolling Instagram, melihat hidup orang yang sempurna. Semua standar sukses sudah dia centang. Tapi pas jam 1 malam di apartemennya, rasa sakit yang gak jelas itu datang lagi. Dia cuma ngerasa ada yang gak beres, merindukan sesuatu yang nyata dan jujur. Belakangan kita sering dengar soal ikigai kan? Banyak buku atau seminar janjiin ikigai bakal bikin hidup penuh. Tapi gimana kalau ikigai terdalam itu bukan cuma soal apa yang kita suka? Gimana kalau itu sebenarnya rasa lapar akan keadilan dan harapan di dunia yang seringnya nggak adil ini? Jujur deh, apa sih rasa sakit kecil yang sering kalian abaikan itu? Yang biasanya kalian tutupi pakai nonton anime sampai pagi atau sekedar nungguin notifikasi HP. Hari ini kita mau bahas kenapa rasa lapar itu sebenarnya hal terbaik yang kalian punya. Sobat, di budaya yang selalu menuntut kita buat gambaru, tahu kan semangat pantang menyerah itu dan menjaga wa atau harmoni gampang banget buat kita mendam perasaan. Kita diajarin buat, ya sudahlah, telan saja sendiri. Tapi rasa hampa di dalam itu nyata banget loh. Sama nyatanya kayak rasa haus yang kita rasain pas lagi jalan di bawah teriknya matahari musim panas yang lembab. Ibaratnya begini, kayak kita baru aja habisin semangkuk ramen yang enak banget. Pas makan sih puas, tapi 2 jam kemudian, kok haus lagi ya? Kok pengen ngemil lagi? Nah, rasa lapar yang kita omongin ini lebih dalam dari itu. Ini soal kerinduan akan hidup dan lingkungan yang benar-benar terasa adil dan utuh. Ingat nggak gimana suasana setelah bencana 3/10/11 dulu? Orang-orang nggak cuma sekedar bertahan hidup loh. Mereka merindukan komunitas yang dibangun lagi dengan rasa peduli dan keadilan. Kerinduan yang sama itu sebenarnya ada di dalam diri kita sekarang. Hal-hal kecil pun bisa memicu itu. Misalnya, pas kita ngerasa ada ketidakadilan di kantor. Atau waktu kita pengen banget keluarga kita bisa lebih saling mengerti. Coba deh diingat-ingat, kapan terakhir kali hati kalian merasa terusik? Mungkin pas lihat ada anak yang dibully di sekolah. Atau pas dengar cerita soal budaya lembur yang bikin orang sampai sakit. Itu dia, itu tandanya jiwa kalian lagi bicara. Sebenarnya sederhana kok, nggak perlu muluk-muluk. Ini bukan cuma soal pengen jadi orang baik, tapi kita itu haus akan integritas dalam pilihan hidup kita sendiri. Kita pengen keadilan yang beneran dalam hubungan, dan pengen lingkungan di mana nggak ada satu orang pun yang ketinggalan. Persis kayak pahlawan di anime favorit kalian, yang terus berjuang bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka nggak tahan lihat dunia yang rusak. Kalau kita pakai kacamata budaya kita, ingat konsep wabi-sabi, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kita bisa kagum sama tembikar yang retak atau bunga sakura yang berguguran. Tapi jauh di dalam hati, kita tetap pengen segala sesuatunya diperbaiki. Rasa lapar ini adalah bagian paling jujur dari diri kita yang nolak buat puas cuma dengan harmoni di permukaan saja. Ada cerita lagi nih, bayangin, ada perempuan muda kerja di perusahaan teknologi di Akihabara. Suatu hari dia tahu kalau perusahaannya diam-diam curang buat ngerugiin pelanggan demi untung gede. Dia ngerasa nggak nyaman banget. Ada tarikan di hatinya yang bilang, ini salah, hidup nggak seharusnya begini. Dulu ada guru bijak yang pernah bilang begini,
Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Kalimat ini nggak pakai bahasa agama yang berat loh. Ini cuma janji sederhana kalau rasa rindu kalian akan hal yang benar itu berharga banget. Nah, kabar baiknya bukan, ayo kerja lebih keras biar semua beres. Bukan itu. Kabar baiknya adalah saat kalian ngikutin rasa lapar akan kebenaran ini, kepuasan itu bakal datang sendiri. Datangnya bisa lewat momen-momen kecil setiap hari atau lewat rasa tenang kalau kita tahu kita lagi berjalan ke arah yang baik. Ingat gak rasanya kalau kita lagi naik Gunung Takau pas hari panas banget? Tenggorokan kering, kaki pegal. Tiba-tiba ketemu mata air yang jernih banget. Tegukan air dingin pertama itu gak cuma ngilangin haus, tapi kayak kasih tenaga baru ke seluruh badan. Janji yang kita bahas tadi itu kayak mata air itu. Saat kita mulai peduli sama apa yang benar, kekosongan di hati itu pelan-pelan mulai terisi. Di negara kita yang sangat menghargai gaman, sabar, dan nahan diri, ini adalah izin buat kalian buat tetap jalan tanpa harus merasa lelah yang berlebihan, burnout. Sejarah udah buktiin kok, banyak guru, perawat, atau orang biasa yang tetap kuat sehabis bencana karena mereka menolak buat tutup mata sama keadaan. Mereka menemukan kekuatan justru karena mereka peduli. Apa mungkin rasa hampa yang kalian rasain sekarang itu sebenarnya bukan masalah, melainkan sebuah undangan buat sesuatu yang lebih baik? Terus, praktiknya gimana sih? Tenang, nggak perlu perubahan dramatis yang bikin pusing kok. Kalau di kantor, coba deh mulai dengan berani bicara pelan-pelan kalau ada sesuatu yang kerasa nggak adil. Atau yang paling simpel, balikin uang kembalian yang lebih pas lagi belanja di konbini. Kecil kan? Tapi itu jujur. Dalam hubungan sama orang lain, coba dengerin mereka tanpa langsung menghakimi. Kalau ada salah paham kecil, coba diperbaiki. Jangan cuma pura-pura semua baik-baik saja atau cuma main tate mae doang. Di lingkungan rumah juga bisa. Hal sepele kayak bantu tetangga lansia bawain belanjaan atau ikut kerja bakti bersihin selokan. Itu cara-cara kecil buat bilang, aku peduli, dunia ini jadi tempat yang benar. Mirip banget sama karakter di My Hero Academia. Mereka latihan keras bukan buat tenar, tapi karena mereka nggak bisa cuek lihat orang kesusahan. Kita bisa latih hati kita kayak gitu juga, lewat satu pilihan jujur setiap harinya. Bahkan HP kalian pun bisa bantu. Daripada cuma scrolling gak jelas, coba cari tahu satu cerita soal perjuangan orang lain. Atau kirim pesan semangat ke teman. Itu jauh lebih bermakna. Sobat, kalau ada cukup banyak orang yang bawa kerinduan tulus ini, sesuatu yang cantik bakal terjadi. Persahabatan bakal jadi lebih kuat. Suasana kantor jadi lebih nyaman. Dan lingkungan rumah berasa kayak rumah beneran. Inilah makna wah yang sebenarnya. Harmoni yang sejati itu bukan soal mengabaikan masalah supaya kelihatan tenang, tapi soal cukup peduli buat bikin semuanya jadi adil bareng-bareng. Coba lihat banyak orang di sekitar kita yang mungkin habis kehilangan atau ngeliat ketidakadilan. Terus mereka malah mulai bantu orang lain secara diam-diam. Tanpa sadar, kekosongan di hati mereka pelan-pelan keisi sama rasa memiliki dan tujuan hidup yang jelas. Jadi begini. Aku mau ajak kalian buat coba satu eksperimen kecil minggu ini. Coba deh duduk tenang selama 5 menit saja. Mungkin pas lagi di balkon apartemen atau pas lagi minum kopi pagi. Terus coba sebutin dalam hati, apa sih yang sebenarnya kalian kangenin? Apa yang kalian laparkan? Setelah itu, lakuin satu hal kecil yang sesuai sama rasa lapar itu. Kirim pesan baik, bela kebenaran dalam hal sepele, atau sekedar akui kalau kalian lagi merasa hampa dan anggap rasa hampa itu sebagai teman, bukan musuh. Kalian gak harus memperbaiki seluruh dunia dalam semalam. Tapi saat kalian berhenti mati rasa dan mulai jalan menuju apa yang benar, kalian bakal sadar, kayak banyak orang sebelum kita. Kalau kerinduan itu sendiri sebenarnya adalah jalan menuju kepuasan yang selama ini kalian cari.
Mejanya sudah tertata rapi, dan kalian diundang buat datang dengan rasa lapar itu. Terkadang, rasa lapar yang kita rasakan bukan sekadar tanda bahawa kita kurang sesuatu, melainkan tanda bahawa kita sedang ditarik oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ada kerinduan yang hanya bisa dijawab oleh Dia yang menciptakan kita, yang memahami setiap inci kekosongan itu melebihi siapapun. Jika kamu merasa sudah mencuba segalanya namun tetap merasa hampa, mungkin ini saatnya untuk berhenti berlari dan mulai berbicara secara pribadi kepadanya. Dia tidak mencari kata-kata yang sempurna. Dia hanya mencari hati yang jujur dan siap untuk dipulihkan. God, if you are who you say, reveal yourself. Beberapa orang menganggap Tuhan seperti seorang teman yang bijaksana yang berjalan bersama mereka dalam kehidupan, membawa harapan seperti bunga sakura pertama di musim semi. Maukah Anda berbicara dengan Tuhan bersama saya hari ini seperti berbicara dengan seorang teman? Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, amin.